Enggak, kemarin itu bukannya nggak datang, dari pihak kita itu datang, tapi kan kalau misalkan sidang apa itu tuh sidangnya sidang perdata. Nah, untuk sidang perdata itu nggak bisa diwakilkan oleh pengacara, dan kita udah menunjuk pengacara gitu, dan itu secara resmi. Jadi menurut kami ini adalah sebuah gugatan yang abs kaliber dan yang menurut kami tidak terpenuhi lah, apalagi yang 100 miliar itu hal yang menurut kami kabur dan aneh. 100 miliar itu urusan lain, jadi itu adalah urusan kerugian material. Jadi tidak bisa kemudian angka 100 miliar itu ya dari mana menghitungnya? Dari mana menghitungnya? Perkara gugatan perdata dengan tuntutan senilai 100 miliar Nikita Mirzani terhadap Dr. Reza Gladys selaku tergugat 1 dan suaminya Dr. Atobah Mufid selaku tergugat 2 akan kembali digelar pada Rabu 11 Juni besok. Berbagai spekulasi pun bermunculan. Pertama-tama, soal apakah Dr. Reza Gladys dan Atobah Mufid selaku tergugat 1 dan 2 akan menghadiri persidangan tersebut sehingga proses mediasi bisa terjadi. Terkait hal itu, Dr. Reza Gladys yang ditemui usai menghadiri sebuah acara memberi jawaban tak pasti. Namun, Julianus Sembiring selaku kuasa hukumnya memastikan kehadiran Dr. Reza Gladys dan Atobah Mufid melalui dirinya. Datang nggak 11 Juni nanti? Persiapannya nggak ada persiapan apa-apa sih. Terus untuk kemarin kok kenapa sih nggak datang dok? Apakah ada kesibukan atau seperti apa dok? Enggak, kemarin itu bukannya nggak datang, dari pihak kita itu datang, tapi kan kalau misalkan sidang apa itu tuh sidangnya sidang perdata. Nah, untuk sidang perdata itu nggak bisa diwakilkan oleh pengacara, dan kita udah menunjuk pengacara gitu, dan itu secara resmi. Tapi besok bakalan datang nggak tanggal 11 kak? Ya, dilihat nanti jadwalnya ya. Sebenarnya kalau datang nggak datang, yang penting kita udah dikuasakan kan ke lawyer kita, jadi sebenarnya udah sah gitu, nggak perlu kita hadir pun, nggak ada masalah. Dr. Reza Gladys sebagai tergugat pertama dan kemudian Dr. Mufid ya sebagai tergugat kedua itu telah menguasakan kepada kami ya dari kantor hukum GPS Law Office untuk menguasakan klien kami ini untuk hadir dalam persidangan nantinya. Nah, jadi secara ketentuan di dalam pasal 123 Heritage Inland Reglement itu ya HIR itu dibenarkan. Ya, itu dibenarkan. Jadi kalau kemudian nanti ada berpendapat karena Dr. Reza Gladys tidak hadir sidang ditunda, itu adalah satu pendapat yang salah dan keliru ya. Sidang pertama perkara perdata itu prinsipal itu harus datang dua-duanya, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat atau turut tergugat. Dan kalau kemudian nanti tanggal 11 Juni klien kami berkenan untuk hadir, itu juga hal yang biasa ya, itu normatif dan kami akan mendampinginya. Setelah pemeriksaan identitas, legalitas ya, identitas itu surat kuasa ya dan seterusnya ya, itu kemudian dilakukan mediasi kalau datang semua. Kalau tidak ada yang datang ya, atau kalau ada yang datang kemudian ada yang tidak datang ya, ada yang tidak datang, itu biasanya sidang ditunda, dipanggil lagi tuh yang tidak datang. Nah kemudian kalau sudah panggilan 3 kali ya kemudian tidak datang, maka sidang dilanjutkan ya. Ya kalaupun nanti kalau tidak ada halangan, beliau akan menyempatkan hadir tanggal 11 Juni ini. Itu untuk menunjukkan bahwa beliau ini sebenarnya berani untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Tetapi kalaupun beliau tidak hadir bersama dengan suaminya, turut tergugat kedua, itu mungkin nanti karena ada kesibukan, kan sudah ada kami ya kuasa hukumnya
yang mewakili klien kami yaitu Dr. Reza dan Dr. Mufid untuk menghadiri persidangan tanggal 11 Juni nanti. Pihak-pihaknya kan bukan Dr. Reza Gladys sendiri kan, ada turut tergugat ya. Nah di situ ada Kapolri ya, kemudian ada Jaksa Agung kalau tidak salah ya, turut tergugatnya, betul nggak? Betul Bang. Nah artinya kalau Dr. Reza Gladys itu telah memberikan kuasa istimewa, kalaupun itu dianggap sah diterima oleh hakim, tetapi kalau yang duanya ini belum datang sampai panggilan kedua ini ya, sidang kedua ini, besok sidang kedua ya? Iya Bang, sidang kedua Bang. Ya, sampai sidang kedua ini tetap belum bisa dilakukan mediasi. Jadi gambarannya kalau Kapolri tidak datang, Jaksa Agung tidak datang melalui utusannya, melalui kuasanya, nah berarti sidang nanti dilanjut setelah panggilan ketiga ya, itu antara pengacaranya Nikita Mirzani dengan pengacaranya Reza Gladys untuk melakukan mediasi. Karena mediasi itu wajib, sidang pertama itu mediasi terlebih dahulu. Selain kehadiran para prinsipal, dalam hal ini, Dr. Reza Gladys, materi gugatan Wan Prestasi yang diajukan Nikita Mirzani juga menjadi perbincangan panas. Jika pihak Reza Gladys menyebut gugatan Nikmir adalah sesuatu yang kabur, Niki melalui pengacaranya justru menegaskan bahwa gugatan itu memiliki dasar yang kuat dan berpeluang mengubah posisi Miki dalam perkara pidana. Lantas, bagaimana pandangan praktisi hukum Tony RM terkait materi gugatan Wan Prestasi Miki terhadap Reza Gladys ini? Ya itu menurut saya sih gugatan atau upaya yang sia-sia ya. Kenapa saya katakan sia-sia? Karena mengenai Wan Prestasi ini kan sudah diuji oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pada saat Nikita dilakukan penyelidikan ya atas laporan Dr. Reza Gladys, Nikita Mirzani itu kan menyampaikan kepada penyidik bahwa uang yang ia terima adalah jasa endorse, kan begitu. Nah, atau jasa suatu pekerjaan atas dasar kesepakatan lah. Nah, atas dasar itu kemudian penyelidik ini kan menyelidiki mana perikatannya, dituangkan dalam perjanjian tertuliskah kan. Nah, ternyata penyidik kemudian meningkatkan status penyelidikan tersebut menjadi penyidikan. Artinya status penyidikan itu ya naik ke tahap penyidikan itu berarti ada peristiwa pidana. Kalau ada peristiwa pidana berarti tidak ada perjanjian atau kesepakatan yang disepakati antara Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys atas suatu pekerjaan untuk endorse misalnya kan. Di situ disepakati adalah Mail minta 5, tapi ditawar menjadi 4. 4 itu dibagi lagi dengan sistem pembayaran 2 miliar ditransfer, 2 miliarnya adalah dibawa tunai. Apakah ini bukan bagian dari sebuah kesepakatan? Dari awal kami menyampaikan bahwa gugatan Wan Prestasi itu kan Excalibur, ya. Jadi kenapa kami katakan Excalibur? Karena Wan Prestasi itu harus merupakan dengan pembuktian formil ya 1234 KUH Perdata ya. Jadi yang pertama, kalau dalam gugatan Wan Prestasi itu pertama harus dibuktikan formilnya, yang pertama perjanjian, yang kedua adanya satu kelalaian terhadap perjanjian itu, yang ketiga adanya peringatan terhadap yang lalai, yang keempat ketidakpedulian ya terhadap peringatan itu. Ya kita ikutin aja prosesnya. Yang jelas semuanya itu dalam muara untuk mencari sebuah kebenaran ya. Titik pangkalnya, intisari dari semuanya adalah mencari dan menemukan sebuah kebenaran yang sebenar-benarnya. Adakah tidak persoalan-persoalan ini adalah persoalan yang sebagaimana yang dilaporkan terkait dengan dugaan tindak pidana pemerasan. Itulah kita uji semuanya, karena semua pasal itu ada sebuah unsurnya itu melekat dan tidak bisa kita
ganti-ganti. Contohnya kasus pemerasan itu berarti kan ada ancaman, kekerasan dan sebagainya. Ya oke lah, nanti itu urusan di ruangan sidang ya. Sah atau tidaknya sebuah perjanjian itu mengacu kepada 1320 KUH Perdata, yang artinya adalah bahwa di situ salah satu syarat utama perjanjian itu terjadi karena adanya satu kesukarelaan, ya, tidak ada paksaan. Tetapi kalau dikaitkan dengan proses pidana yang sekarang, ya, telah terjadinya penetapan tersangka, telah terjadinya penahanan, kemudian telah terjadinya P21 tahap pertama dan tahap kedua. Nah, ini kan membuktikan bahwa tidak adanya perjanjian yang sah, ya, sebagaimana 1320 KUH Perdata, tetapi telah, ya, penyidik dan jaksa penuntut umum dalam ketentuan hukumnya telah sepakat bahwa ini adalah merupakan sebuah dugaan tindak pidana pemerasan. Ya, kalau dulu persangkaan pasalnya 368 KUH pidana, sekarang setelah dalam proses P21 jaksa menganggap ini adalah pasal 369, yaitu pengancaman pemerasan dengan proses verbal. Persidangan besok sangat dinantikan oleh para sahabat dan fans Nikita Mirzani, sebab konon keputusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim turut mempengaruhi status Niki dalam perkara pidana yang dihadapinya. Publik juga sangat menantikan apakah gugatan 100 miliar yang dilayangkan Nikita Mirzani akan dipenuhi pihak pengadilan. Mengenai berapa kerugian, ya, itu diatur di dalam pasal 1243 KUH Perdata. Di dalam pasal 1243 KUH Perdata, ya, itu orang yang mau menggugat itu terhadap orang yang telah ingkar janji, ya, itu berhak untuk menuntut ganti rugi, ya, dan biaya atau denda, ya, serta bunga, ya. Nah, jadi berhak itu menuntut ganti rugi. Cuma hitung-hitungannya dalam menuntut ganti rugi itu, ya, atau beserta bunga itu harus realistis. Pertama, ya, harus sesuai yang diperjanjikan. Nah, makanya di sini perlunya, ya, perjanjian tertulis itu agar dibaca oleh hakim, agar dipelajari oleh hakim, ya, apakah ganti rugi itu sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan yang tertera di perjanjian tertulis. Nah, bagaimana bisa menuntut ganti rugi kalau di perjanjian tertulisnya saja tidak ada, kalau perjanjian tertulisnya saja tidak ada? Dalam sebuah persoalan hukum itu pada titik muara akhirnya itu adalah sebuah kebenaran. Kebenaran itulah yang kita akan cari di dalam perkara ini, dan saya yakin berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan, saya yakin apa yang menjadi dugaan adanya tindak pidana pemerasan itu insya Allah tidak mungkin bisa dapat dibuktikan di dalam persidangan. Kalau di dalam perjanjian itu tertulis bahwa utang 1 miliar ini si A harus membayar bunga per bulannya misalnya 2%. Nah, ketika kita menuntut, ya, bunga berdasarkan bunga yang sudah disepakati, itu boleh karena ada dasarnya. Nah, tetapi kalau tidak ada dasarnya, biasanya kita boleh menuntut berapapun. Biasanya hakim mengabulkan bunganya itu, ya, menyesuaikan bunga bank. Biasanya berapa bunga bank? Misalnya per tahun 6%, berarti per bulannya 0,5%. Itu paling bisa. Jadi tidak bisa kemudian angka 100 miliar itu, ya, dari mana menghitungnya? 100 miliar itu urusan lain. Jadi itu adalah urusan kerugian material. Tapi intisari gugatan Wan Prestasi itu adalah adanya sebuah kesepakatan lisan antara seseorang dengan seseorang untuk melakukan perbuatan, mereview atau melakukan hal-hal yang baik dalam tenggang waktu, kalau tidak salah November ke November. Itulah yang akan kami uji secara keperdataan. Jadi 100 miliar itu dasarnya dari mana? Perjanjian tertulis saja tidak ada. Kemudian
dari bunga juga, misalnya bunganya dari mana, tidak ada yang diperjanjikan. Jadi angka 100 juta itu kalau tidak realistis, kalau tidak berdasarkan perjanjian, kalau tidak berdasarkan kesepakatan, ya, maka itu apa ya, hanya ya sia-sialah, tuntutan itu tidak akan dikabulkan. Berdasarkan percakapan-percakapan yang kami terima, baik dari Ismail maupun dari Nikita, mereka lah yang meminta tolong sehingga ada sebuah deal atau kesepakatan dari 5 miliar ditawar menjadi 4 miliar, dibayar 2 kali 2 miliar dan minta kalau bisa nanti direview. Inilah sekarang yang kami uji. Kalau perkara ini adalah lawan prestasi, maka dengan sendirinya kasus perdatanya akan menjadi gugur. Boro-boro dikabulkan ya, boro-boro bunganya dikabulkan oleh tuntutannya. Ini gugatan non prestasinya saja menurut saya ya, ditolak, tidak ada dasarnya. Titik persoalan dalam gugatan perdata yang diajukan Nikita Mirzani memang terletak pada perjanjian yang ada di antara Niki dengan Reza Gladys. Menurut informasi, pihak Niki memiliki bukti berupa rekaman percakapan soal perjanjian antara dia dengan pihak Reza Gladys. Namun, pengacara Reza Gladys, Julianus Sembiring menegaskan bahwa dalam perkara wan prestasi bukti yang sah adalah perjanjian tertulis. Hal senada diungkap pula oleh praktisi hukum Tony RM, tanpa adanya kesepakatan tertulis, maka gugatan Nikita Mirzani akan sia-sia dan tidak dapat dibuktikan. Jadi begini, kami sebenarnya menanggapi ini harus dengan humor ya, dengan komedi ya. Pada prinsipnya kami melihat ya, kalau kita sebagai penasihat hukum ya, advokat itu harus melihat tentang sebuah gugatan itu ada 2 hal. Yang pertama, apakah si penggugat mempunyai hak dalam hal itu? Kemudian, apakah si penggugat memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan? 2 hal ini penting. Kami melihat ini kan tidak terpenuhi. Kedua hal tidak terpenuhi, baik hak dan dasar hukumnya. Sehingga kalau kemudian digeser pernyataan tentang 100 miliar, ya kami merasa ini, ya ini habis kaliber lah, ya ini kabur lah gitu. Saya berpendapat pasti tidak akan bisa membuktikan adanya kerjasama antara Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys, di mana dalam perikatan perjanjian itu ada yang wan prestasi. Misalnya Dr. Reza Gladys lah yang wan prestasi. Saya yakin, ya saya berpendapat tidak akan bisa membuktikan pengacaranya Nikita Mirzani. Sehingga kalau tidak bisa membuktikan, maka tadi saya berpendapat di awal akan sia-sia gugatan wan prestasi Nikita Mirzani terhadap Dr. Reza Gladys itu. Mungkin semua rekan-rekan pengacara praktisi hukum juga tahu kalau pembuktian wan prestasi itu ya, itu harus dibuktikan secara formal. Apa secara formal itu pembuktiannya? Dibuktikan dengan perjanjian tertulis. Nah, makanya ada unsur ketiga ya, yaitu dinyatakan lalai, dinyatakan wan prestasi. Dinyatakan lalai, dinyatakan wan prestasi itu biasanya ya, kerja seorang advokat atau praktisi hukum itu melakukan somasi kepada orang yang telah wan prestasi, kepada orang yang telah ingkar janji tersebut. Begitu juga di pengadilan, pembuktiannya itu harus menggunakan perjanjian tertulis, karena hukum acara perdata itu atau gugatan perdata itu, ya perkara perdata, pembuktiannya itu pembuktian formil. Beda dengan kasus pidana, perkara pidana, yang dibuktikan itu tidak hanya formil, tetapi yang digali adalah kebenaran material. Artinya kebenaran material itu meskipun tidak tertuang dalam perjanjian tertulis, itu bisa dicari kebenarannya. Contoh, kasus suap. Mana ada suap pakai tanda terima, tetapi kenapa bisa terungkap di persidangan? Karena yang digali adalah material. Artinya tidak perlu lagi ada perjanjian. Kalau pidana digali dari keterangan saksi-saksi itu bisa, tetapi kalau perdata, gugatan wan prestasi ini, pembuktiannya itu pembuktian formil. Nah, formil itu harus ada ya, suratnya, wujud perjanjiannya itu harus ada. Kalau tidak ada, ya tidak dapat membuktikan. Jadi lisan saja itu tidak bisa. Apakah bisa lewat telepon?
kalau tergugatnya itu mengakui, menyepakati, ya sah-sah saja. Tetapi bagaimana kalau tergugatnya itu ya tidak sependapat, tidak mengakui, ya tidak setuju, ya menolak dalil-dalil gugatan penggugat, ya tentu penggugatlah yang harus bisa membuktikan. Kan siapa yang mendalilkan harus bisa membuktikan. Nah, pembuktiannya itu harus ada harus ada perjanjian atau kesepakatan secara tertulis di mana tergugat telah wan prestasi yang dibuktikan dengan somasi terlebih dahulu untuk mengingatkan bahwa yang mau digugat itu telah ingkar janji atau telah wan prestasi. Jadi kesimpulannya harus dengan perjanjian atau kesepakatan tertulis nanti di persidangan, tidak bisa dengan lisan saja. Kini, semua mata tertuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tempat perkara perdata gugatan wan prestasi yang diajukan Nikita Mirzani akan digelar pada Rabu, 11 Juni 2025 besok. Para selebritis yang selama ini setia mensupport Nikita Mirzani pun berharap akan ada kejutan yang membahagiakan di dalam persidangan ini. Apakah harapan itu akan terwujud? Semua kemungkinan bisa saja terjadi. Pastinya tema dari Pengadilan Wan Prestasi 11 Juni itu sama percis untuk pidananya Niki. Ngerti nggak? Teman-teman ngerti nggak? Ngerti nggak? Jadi ini tinggal kalian nih berdoa biar Niki kuat lahir dan batin, ya. Karena tanggal 11 Juni ini mau ada sidang, say. Oke, sidangnya Niki yang pidana belum, nggak apa-apa. Sidang wan prestasi dulu maju. Pasal baru ini angin segar sih buat di pihaknya Niki. Angin segar sih. Aib apa sih yang ditutupin sehingga begitu takutnya ada aib? Aib apa? Kan tapi yang pasti kalau ketika kemudian ini menjadi sebuah putusan yang menyatakan bahwa penggugat itu benar dan dapat dikabulkan gugatannya secara keseluruhan, nah ini akan menjadi jurisprudensi. Semua para pelaku pidana ya yang sekarang ini akan melakukan gugatan wan prestasi gitu. Jadi menurut kami ini adalah sebuah gugatan yang abs kaliber dan yang menurut kami tidak terpenuhi lah. Apalagi yang 100 miliar itu hal yang menurut kami kabur dan aneh. Yang namanya sangkaan, yang namanya laporan, sangkaan dan dakwaan itu adalah sebuah hal yang masih belum final. Jadi harus bisa dibuktikan. Proses pembuktiannya adalah di persidangan. Nanti kita akan ungkap seperti apa. 100M keberatan atau enggak? Kita lihat nanti aja ya. Karena tidak ada itulah, tidak ada perjanjian kerjasama itulah, kemudian penyelidik Polda Metro Jaya meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan. Kemudian ditingkatkan lagi Nikita Mirzani menjadi tersangka, ditetapkan sebagai tersangka. Artinya jika saja ada perjanjian, ada kesepakatan, ada perikatan tentang kerjasama suatu pekerjaan antara Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys, jika ada secara tertulis bisa ditunjukkan, bisa meyakinkan penyidik, maka tidak mungkin bisa ditetapkan sebagai tersangka karena itu perdata kalau ada perjanjiannya. Cuma persoalannya karena tidak ada perjanjiannya sebagaimana yang didalilkan oleh Nikita Mirzani, makanya penyidik kemudian menaikkan statusnya ke penyidikan, kemudian menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka. Jadi sudah diuji mengenai ada tidaknya perikatan perjanjian atas kerjasama antara Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.